Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan mengangkat salah satu komentar dari audiens yang saya rasa ini perlu untuk kita bahas biar menambah wawasan bagi kita semua dan tidak ada keraguan dalam mengamalkan amalan zikir, terutama sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebenarnya sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensyiarkan Islam melalui channel HN Official ini. Nah, seperti apa komentarnya sahabat? Mari langsung kita lihat. Di sini dikatakan, saya selama 6 bulan ini saya selalu sholat tahajud dan selalu berdoa pada antara azan dan iqamah, dan selesai sholat fardu tapi satu hajat pun belum diijabah. Bahkan setiap saya sholat duha, saya amalkan sholawat Jibril, saya baca 5.000 kali setiap hari. Sahabat, untuk kasus-kasus seperti ini, pertama kita itu harus muhasabah diri dulu sahabat. Kenapa seperti itu? Karena terhalangnya doa kita kepada Allah itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, ini yang versi husnudzon dulu, bisa jadi Allah lebih lama mengijabah doa kita, tapi insya Allah akan ada sesuatu hal yang sangat besar. Kalau teorinya semakin lama, insya Allah akan semakin besar sesuatu yang Allah persiapkan pada kita sahabat. Dan kita wajib husnudzon seperti ini. Jadi istiqomah saja terus. Pasti Allah akan berikan sesuatu yang paling besar bagi kita semua. Nah, kenapa demikian? Karena memang di video saya sebelumnya, cara Allah menjawab doa itu ada 3 sahabat. Dijawab secara langsung, atau ditunda dulu sampai benar-benar kita itu pantas. Dan kalau ini lama, insya Allah nanti juga akan hasilnya juga akan lebih besar dan lebih membahagiakan bagi kita, insya Allah. Karena tidak mungkin Allah mengecewakan kita sahabat. Dan yang terakhir, Allah menggantinya dengan sesuatu yang lain. Makanya di kasus-kasus seperti ini, husnudzon kita, maka insya Allah Allah menyediakan bagi kita sesuatu yang sangat besar, yang tentunya akan membahagiakan bagi kita. Nah, yang kedua sahabat, kemungkinan yang kedua, coba kita muhasabah diri kita. Apa mungkin kita pernah melakukan dosa-dosa besar sahabat? Dosa besar itu kan kalau kita pelajari, kurang lebihnya minimal ada 10 sahabat. Yaitu seperti syirik misalkan, atau durhaka pada orang tua, durhaka pada guru, atau misalkan apalagi itu ya, pernah mohon maaf menzalimi sesama manusia misalkan, dan lain sebagainya. Intinya coba kita nanti akan bahas mengenai 10 dosa besar yang harus kita hindari ini sahabat, minimalnya seperti itu. Nah, mungkin kita atau beliau pernah melakukan seperti itu, pernah melakukan dosa-dosa besar seperti itu sahabat. Ini harus kita muhasabah. Kenapa? Karena kalau tidak demikian, selamanya doa kita akan terhalang sama Allah. Nah, ketika kita sudah muhasabah, kita tahu, oh ternyata dulu saya pernah berzina misalkan, naudzubillah. Oh ternyata dulu saya pernah minum khamr menjadi kebiasaan misalkan. Nah, dosa-dosa seperti ini sahabat, kalau tidak ditaubati dengan taubatan nasuha, maka insya Allah sahabatnya, berapa lama pun kita berdoa beriadah, tetap akan terhalang doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu muhasabah dulu diri kita sahabat. Nah, kalau kita telah tahu kesalahan kita, maka segera bertaubat dan lakukan riyadhah ulang. Dan bertaubatnya secara sungguh-sungguh sahabat. Nanti insya Allah kita juga akan buatkan video khusus taubat ini, yang ada 3 esensi taubat, yang kalau 3 ini tidak dilaksanakan maka tidak disebut dengan bertaubat. Nah, kalau seandainya kita sudah muhasabah, ternyata tidak pernah melakukan dosa-dosa besar misalkan, maka kemungkinan lainnya sahabat dalam muhasabah ini,
Coba perhatikan, apakah pakaian yang kita pakai ini murni halal? Apakah makanan yang kita makan, yang kita masukkan ke dalam tubuh ini adalah makanan halal? Apakah tubuh yang kita gunakan ini tidak berbuat pada hal-hal yang maksiat, yang haram misalkan? Coba ini perhatikan sahabat. Karena dalam sebuah hadis itu disebutkan, Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini sahih sahabat. Jadi walaupun Allah berfirman, "Ud'uni istajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Nah, walaupun Allah memastikan doa kita akan dikabulkan sahabat, namun kita harus memenuhi standar prosedurnya. Apa saja standar prosedurnya? Yang pertama, kita telah bertaubat dari dosa-dosa kita, terutama dosa yang besar sahabat. Kemudian yang kedua, maka pakaian kita dan makanan kita, bahkan semuanya, kata sabda Rasulullah tadi, semuanya harus halal. Tidak boleh ada pakaian yang melekat pada kita yang kita gunakan untuk berdoa. Maka doanya akan terhalang oleh itu, kata Rasulullah sahabat. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya? Bagaimana mungkin doa kita sampai pada Allah kalau makanan yang kita makan adalah barang yang haram, makanan yang haram, pakaian yang kita pakai adalah pakaian yang haram? Maka ini yang harus kita jaga sahabat. Jangan sampai kita telah capek-capek, ya bukan capek-capek sih, yang namanya berdoa itu adalah ibadah. Cuman kita telah berharap banyak, berharap cepat, tapi kenyataannya doa kita itu masih terhalang sahabat. Nah, disinilah perlunya kita itu mengaji lebih dalam lagi. Jangan sampai kita masuk pada hadis Rasulullah yang mengatakan, "Naumul alim afdalu min ibadil jahil." Tidurnya seorang yang mengetahui, yang berilmu itu, maka lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Takutnya seperti ini sahabat. Karena itu, jadi dua kemungkinannya. Yang pertama, secara husnudzon, mungkin Allah masih menunda doa kita. Dan yang kedua, kita harus muhasabah diri. Apakah pernah melakukan dosa besar? Kalau pernah, maka segeralah bertaubat dengan taubatan nasuha. Kalau memang tidak pernah, maka muhasabah diri sendiri. Apakah pakaian yang dipakai halal? Apakah makanan yang dimakan itu halal? Dan kalau sudah semuanya, maka insya Allah sahabat, doa kita akan segera dikabulkan oleh Allah. Karena kalau kita betul-betul berdoa secara intens, secara istiqomah, insya Allah tidak akan sampai bertahun-tahun sahabat. Paling tidak 40 hari sudah akan ada jawaban dari Allah. Kenapa? Karena memang secara penelitian hidup kita itu akan berubah dalam waktu 1 bulan sahabat, atau 40 hari. Kenapa kemudian puasa Ramadan itu jumlahnya 30 hari? Karena untuk mengubah kebiasaan kita itu kurang lebih adalah 1 bulan sampai 40 hari. Dan mengubah ini dalam segala hal sahabat, baik dalam kebiasaan sehari-hari atau dalam batiniah kita kepada Allah, dalam mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, karena itu kemudian timbullah atau muncullah yang namanya riyadhah, minimal 40 hari. Jadi itu sahabat ya, mudah-mudahan apapun hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah sholawat atau barokah zikir-zikir yang kita amalkan sahabat. Dan bagi sahabat sekalian yang punya pengalaman spiritual yang luar biasa, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan kita angkat sebagai konten untuk lebih memotivasi lagi teman-teman kita yang butuh cerita-cerita penuh hikmah seperti ini, agar muncullah keimanan, agar timbullah keimanan di dalam diri kita masing-masing. Karena saya yakin sahabat, dengan adanya cerita-cerita hikmah seperti ini, insya Allah akan lebih meningkatkan ghirah keimanan kita kepada Allah. Demikianlah sahabat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.